Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kusuma Dewi. Dan saya Kesha Martanda Safira. Jadi kali ini kita lagi ada di Taman Gajah Tunggal yang terletak di Tangerang. Oke, jadi kita mau ngejelasin dulu apa sih itu Taman Gajah Tunggal. Taman Gajah Tunggal tuh suatu taman yang ada di Kota Tangerang. Taman ini tuh salah satu taman yang cukup ikonik ya di Kota Tangerang ini gitu. Karena di taman ini didominasi sama ban Gajah Tunggal nih guys. Nah, mereknya tuh Gajah Tunggal, makanya dinamain Taman Gajah Tunggal gitu. Nah, jadi Taman Gajah Tunggal ini tuh salah satu objek wisata yang ada di Tangerang. Objek pariwisata yang ada di Tangerang. Terus selain meningkatkan objek pariwisata, Taman Gajah Tunggal ini tuh juga banyak banget pedagang ya Cynthia ya. Nah, jadi di sini tuh taman ini juga dapat meningkatkan ekonomi di Kota Tangerang. Betul teman-teman. Makanya jangan lupa main ke Taman Gajah Tunggal ya guys. Tempatnya ada di dekat Tangerang City. Jadi di Taman Gajah Tunggal ini juga banyak mainan gitu loh buat anak-anak. Terus kayak di depan ada penyewaan skuter, penyewaan mobil mainan, terus ada prosotan, ada jungkat-jungkit yang terbuat dari ban juga, terus ada yang buat ketangkasan anak kecil deh gitu pokoknya. Nah, sekarang kita lihat yuk mainnya satu-satu yuk. Nah, jadi teman-teman, ini di sini adalah salah satu permainan di Taman Gajah Tunggal ini. Nah, tapi sayang banget kayaknya di sini tuh kayak jarang banyak yang kepake gitu sih. Terus kita lanjut lagi ke permainan selanjutnya. Jadi guys, di sini ada lompat ban sama titian ban. Ini tuh buat usia anak 5 tahun sampai 15 tahun. Manfaat dari titian ban itu melatih keseimbangan, mengasah keberanian, mengasah rasa percaya diri, melatih motorik anak. Terus kalau lompat ban itu manfaatnya meningkatkan keberanian, melatih tingkat emosional, melatih fisik, dan melatih kesabaran anak. Oke nih teman-teman, jadi kan kita baru aja keliling di Taman Gajah Tunggal ini. Nah, sekarang kebetulan aku ketemu sama salah satu temen di Unis aku. Ini teman-teman sekelas aku juga. Halo semuanya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ada apa nih kak? Oke, jadi aku di sini mau wawancarain kalian nih. Sebelumnya kenalan dulu, namanya siapa? Nama gua Alif. Nama gua Zen. Oke. Nih, jadi menurut kalian sendiri tuh pendidikan di Tangerang gimana sih? Oke. Menurut gua pendidikan di Tangerang itu kayak belum terlalu merata. Di luar sana juga masih banyak anak-anak yang sekolah, entah dari finansialnya atau gimana. Gua harap sih dari pemerintah bisa memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah kayak gitu sih, karena masa depannya juga masih panjang gitu. Kalau menurut lo bagaimana nih Zain? Gue setuju dengan pendapat Alif. Soalnya banyak anak-anak jalanan yang kurang diperhatikan lagi oleh pemerintah tentang sekolah gratis gini. Kan pendidikan ini bukan hanya untuk orang kaya saja, tapi untuk semua orang. Semua orang berhak untuk bersekolah, minimal sampai SMA lah. Gitu. Oke, gue juga setuju banget nih sama pendapat kalian berdua. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih. Kalian kan masih semester 1 ya, baru masuk sekolah. Masuk ke kuliah nih ya. Nah, menurut kalian nih, kalian ada nggak sih kayak culture shock atau kayak kendala gitu semenjak kuliah di Unis Tangerang? Oke. Kalau kendala banyak banget, apalagi sekarang kita offline. Jadi susah banget ngerti materi yang dosen jelasin, kayak setengah-setengah gitu.
kadang mau nanya juga susah, bisa dari sinyal atau gimana. Pokoknya offline ini ganggu banget sih gitu kalau gua. Jadi culture shock dan kendala. Iya. Nah, menurut gua kalau culture shock sendiri ya dari SMA ke kuliah ini gua kaget karena di tugas kuliah ini banyak sekali tugas video. Gue jadi kaget. Tapi itu bagus juga tugas video untuk melatih kita untuk kreativitas kita. Dan nanti public speaking ya. Iya, pastinya. Untuk Lagi kita lebih berani. komunikasi. Iya, betul. Komunikasi harus berani ngomong di depan banyak orang. Dan juga kendala sama sih di masih online gini. Apalagi kita kan kuliah masih di rumah ya. Kan rumah juga tidak sepenuhnya suasananya hening atau apa, kadang berisik gitu, kita sangat terganggu banget sih, jadi tidak fokus gitu. Betul. Oke, satu pertanyaan lagi boleh gak nih gue nanya sama kalian? Boleh. Jam 4:30. Oke, jadi menurut kalian nih, harapan kalian buat kota Tangerang ini terutama dalam bidang pendidikan tuh apa? Boleh dari Alif atau Zain dulu? Jadi Harapan gua ya segera offline sih, itu aja offline. Kita itu udah lama nih, SMA, SMP, SD aja udah offline, masa kita belum anak kuliah? Sedangkan anak kuliah itu menurut gue lebih penting daripada yang lain gitu. Terus juga ya tadi tentang pemerataan sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu gitu. sama gue juga pengen buru-buru online. Offline. Offline. Pokoknya pengen banget keburu-buru offline kayak gitu, pengen kenal. Betul. Apalagi kita kan baru masuk, kita belum Iya. kenal sama teman-teman baru gitu. Iya, pengen kenal dunia kampus lebih luas. Itu sih harapan gua. Dah gitu ya. Oke, gue mau ngomong terima kasih banyak banget untuk kalian Sama-sama. berdua. Makasih banyak banget udah mau diganggu waktunya ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah wawancara aku sama teman-teman aku dari Unis Tangerang juga tentang pendidikan di Tangerang. Kita lanjut lagi ke ekonomi di Tangerang. Ya, aku ganggu waktunya sebentar. Mau nanya, Bapak namanya siapa sebelumnya? Nama Jali Gajali. Bapak udah tinggal di Tangerang berapa lama? dari tahun jebot. Dari tahun jebot itu tahun berapa ya, Pak? Saya dari tahun 70-an dari sini. Selama ada penjara PKI masih ada. Nah, saya udah dari sini. Terus kendala yang Bapak alami nih selama pandemi, kan udah hampir 2 tahun ya Pak ya, sama Betul, iya. usaha Bapak nih yang Bapak alami itu kendalanya apa ya Pak? Ya, kita usaha udah pasti menurun ya. Menurun drastis lah ya. Nah, karena kita usaha kan selalu terbatas. Nggak terlalu bebas juga ya. Kadang-kadang kita juga tidak diperbolehkan. Kadang-kadang dari pemerintah ada kebijakan kita bisa usaha gitu. Jadi untuk di Taman Gajah ya umumnya ya. Kalau umumnya untuk Taman Gajah ini warga sekitar nih kayaknya menurun usahanya karena kan terlalu banyak kan dilarang. Kedua juga dari warga Babakan ini juga banyak yang kena PHK. Jadi ya satu-satu jalan kita ada yang dagang ya, usaha dagang, usaha parkir, usaha mainan. Ya seperti ini, larinya seperti ini aja lah. Kadang-kadang juga kita ya lagi enak-enak usaha ya, tapi kalau lagi nggak boleh juga tetap nggak boleh kita gitu. Tapi yang jelas ya, yang jelas kita ya ekonomi rada terpuruk lah ya, iya terpuruk gitu ya. Dan juga kan kalau emang ada bantuan dari pemerintah bantu kan orang-orang tertentu kan, kayaknya yang sudah tercatat atau ya gimana ya. Jadi yang selama yang belum kayaknya kita nggak dapat juga gitu ya. Terus harapan Bapak ke depannya nih untuk perekonomian yang ada di Tangerang tuh apa Pak harapannya? Ya kita dibebaskan usaha lah. Kita jangan terlalu dipersulit oleh COVID, pandemi, ya kan. Sedangkan usaha-usaha besar, tempat usaha mall apa tuh kayaknya bebas ya. Nah di sini untuk taman wisata rakyat kecil ya, taman rakyat kecil yang gratis ini ya, kayaknya terlalu dicekal gitu ya. Nah, terlalu banyak larangan sekali lah gitu ya.
Nah, sekarang kita nggak jauh-jauh ya, dari pasar lama, dari pandemi 2 tahun yang lalu aja bebas. Pasar lama, padahal pasar lama itu kalau bilang COVID, udah bilangnya COVID kan. Iya. Jangankan motor ya, kendaraan, orang jalan aja baju-baju gitu. Kita ya mengharapkan seperti itulah. Kita tidak maksudnya melawan atau membangkang oleh kebijakan pemerintah, tapi harusnya kita merata lah ya, adil ya. Kalau memang sana nggak semua oke silakan kita bareng. Tapi kalau yang sebagian tertentu dilarang, yang tertentu bebas, ya kita senggang aja dong, ya kan? Iya. Nah, gimana kita usaha kita? Sedangkan mereka di sana kayaknya enak dagang. Sampai malam lagi, sampai jam 9, setengah 10. Sedangkan di sini 2 tahun lebih aja lampu Taman Gajah ini udah mati. Kalau hidup aja nggak apa-apa. Kita nggak usah batas malam-malam lah, sampai jam 9 aja ya. Lampu taman itu nyala, kita ada maksudnya penambahan lah, lumayan lah ya. Apalagi kalau hari libur apa ya, Nah. kan pasti banyak yang kesini. Kalau saya pribadi nggak sulit apa karena saya masih pemerintahan juga. Saya orang PNS juga. Saya di kabupaten ya, PNS kabupaten. Tapi kadang-kadang kami merasa gimana di lingkungan kami, warga kami ini usahanya seperti dagang, parkiran gitu ya. Kadang-kadang lari-lari ke mainan. Kadang-kadang itu dilarang itu ya gimana ya usaha. Makanya kita nggak aneh kalau sekarang banyak ini orang takutnya hilaf. Iya. Karena ekonomi ya. Karena ekonomi dan urusan perut biasanya kan bingung. Karena seorang suami atau lelaki dia udah kan wajib bertanggung jawab menafkahkan istri dan anak. Sedangkan usaha lagi goyang-goyang kan. Nah, makanya kalau ada zaman sekarang hilaf itu banyak yang hilaf nggak aneh lah. Karena bertanggung jawab untuk keluarga, untuk anak dan istri gimana caranya untuk makan, untuk sekolah, ya kan biaya sekolah. Walaupun kita sekolah masih online tetap kan biaya jalan terus. Iya, biaya jalan terus. Nggak dari bayaran SMA, nggak dari mahasiswa UKT, tetap bayar terus. Ya kita minta kebijakan pemerintah lah ya. Kebijakan pemerintah gimana caranya di warga khususnya ya di Taman Gajah ini biar usahanya enak. Siap, kita menjalani peraturan pemerintah gimana, silakan kita jalani gitu ya. Tapi dengan cara merata ya. Kalau kata bahasa ininya kita adil. Nah, di sana boleh, di sini boleh. Kalau memang semua tidak boleh ya kita juga ikut tidak boleh. Jadi gitu ya. Kami jadi istilah bukan membangkang ya. Ngotot sedikit lah. Ya bukan membangkang, ngotot sedikit lah. Gimana supaya warga kami ini bisa usaha gitu. Terima kasih ya Pak atas waktunya, maaf mengganggu. Iya sama-sama, iya nggak apa-apa. Semoga Bapaknya sehat-sehat, Amin, terus ya amin. Pak, Amin, rezekinya amin. lancar. Amin. Terima kasih Pak. Yuk. Oke teman-teman, jadi tadi udah lihat ya keseruan aku sama Aca di Taman Gajah. Aku juga udah wawancara tadi pedagang, Aca udah wawancara mahasiswa dari UNIF juga. Bener. Dan di sini juga kita udah ngeliat tentang apa sih objek pariwisata dari Taman Gajah Tunggal ini gitu. Oke, terima kasih banyak banget aku ucapin untuk teman-teman semua yang udah ngikutin vlog kita dari awal sampai akhir. Yang udah ngeliat keseruan kita di Taman Gajah Tunggal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sarang he.